Kisah ini menceritakan tentang seorang mertua yang sudah lama menjanda. Karena terlalu lama merasa kesunyian di batinnya, entah kenapa, tiba-tiba, gejolakan itu muncul kembali, saat ia memperhatikan Yuda, menantunya. Dan tentu saja, kisah gelap tersebut, telah menerpa kepada sang mertua, dan juga menantunya itu, hingga mereka terbawa suasana, sampai-sampai, keduanya jatuh dalam lembah yang sangat curam. Simak kisahnya hingga selesai. Sore hari menjelang malam, Bu Leni duduk di teras rumahnya, sembari menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang akhir-akhir ini sering muncul. Perasaan yang bahkan dirinya sendiri enggan untuk mengakui itu. Ia menarik nafas, dan menghembuskannya perlahan. Matanya menerawang ke dalam rumah, di mana menantunya, Yuda, tengah sibuk merapikan meja makan. Pemandangan itu membuat jantung Bu Leni berdebar. Yuda, suami dari putrinya Rini, adalah pria yang luar biasa. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah menjadi sosok suami yang penuh tanggung jawab, dengan berwajah tampan, serta memiliki senyum yang selalu mampu mencairkan suasana. Tak heran, jika Rini begitu mencintainya. Namun, yang Bu Leni takutkan adalah, ia sendiri mulai merasakan hal yang sama dengan putrinya, terhadap sang menantu. Batinnya seakan berperang dengan dirinya sendiri, namun, hatinya tak bisa berbohong. Setiap kali melihat Yuda, seperti ada getaran yang berbeda. Setiap kali sang menantu tersenyum padanya, timbul gejolakan yang menjalar ke seluruh dirinya. Malam itu, setelah selesai makan malam bersama, Rini tiba-tiba memberitahu sesuatu. "Bu, besok aku harus keluar kota selama seminggu, karena ada pekerjaan," ujar Rini sambil menyeruput teh hangat. Bu Leni terdiam, ia melihat Yuda yang tampak tenang. "Kok mendadak gitu?" tanya Bu Leni pada putrinya. "Iya, aku juga baru dikabari tadi siang. Jangan khawatir, Mas Yuda akan tetap di sini menemani ibu," jawab Rini. Leni mengangguk pelan, ia berusaha menampilkan ekspresi biasa saja, tapi, hatinya bergetar begitu hebat. Selama seminggu berdua saja dengan menantu di rumah, ia tak tahu, apakah bisa menjalani hari dengan normal atau tidak. Keesokan harinya, Rini berangkat pagi-pagi sekali. Bu Leni berdiri di depan rumah, memandangi mobil yang membawa putrinya pergi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sepanjang hari itu, Bu Leni dan Yuda lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas masing-masing. Bu Leni sibuk di dapur, sementara Yuda sibuk mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Namun, setiap kali mereka bertemu di ruang makan, ataupun ruang keluarga, ada gejolakan itu seakan muncul. Saat malam, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Listrik sempat padam beberapa kali, yang membuat suasana semakin sunyi. Bu Leni duduk di sofa, ditemani secangkir teh hangat di seberangnya. "Ibu tidak takut hujan deras begini?" tanya Yuda tiba-tiba. Bu Leni menoleh, dan melihat ada kekhawatiran di mata menantunya itu. "Sejak kecil, ibu memang kurang suka hujan deras," jawab Bu Leni pelan. Yuda tersenyum lembut, "Kalau begitu, biar saya temani ibu di sini," ujar Yuda. Bu Leni bisa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Mereka pun duduk dalam keheningan, yang hanya ditemani suara hujan yang mengguyur atap. Namun, di dalam hati Bu Leni, badai yang lain sedang menerpa. Ia tahu perasaan ini salah, namun, semakin ia mencoba menghalaunya, semakin kuat pula gejolakan itu menguasai hatinya. Singkat cerita, malam semakin larut, dan Bu Leni beranjak ke ruangannya. Namun, matanya masih belum bisa terpejam.
Hujan di luar mulai mereda, hanya menyisakan gerimis yang menari di atas genting. Namun, di dalam hatinya, badai masih berkecamuk. Bayangan wajah Yuda, sang menantu, terus muncul dalam pikirannya, senyum hangatnya, bahkan suara lembutnya yang selalu menenangkan. Ia berulang kali menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu, namun semua sia-sia. Aku ini ibu mertuanya, aku tidak boleh seperti ini, batinnya. Bu Leni mencoba memejamkan mata, namun, tiba-tiba, suara ketukan pintu ruangannya, membuatnya tersentak. Ibu sudah istirahat, suara Yuda terdengar dari balik pintu. Jantung Leni seakan berhenti berdetak sejenak. Kenapa Yuda mencarinya tengah malam begini, gumamnya. Dengan cepat ia merapikan rambutnya, dan menarik nafas dalam-dalam, sebelum menjawab. Perlahan, pintu terbuka, Yuda berdiri di ambang pintu. Bu Leni berusaha keras untuk tidak menatapnya terlalu lama. Saya melihat lampu ruangan ibu masih menyala, apa ibu tidak bisa istirahat? Tanyanya, dengan penuh perhatian. Leni tersenyum tipis, iya nak, ibu sedikit sulit tidur, sahutnya. Yuda tersenyum, lalu berjalan masuk tanpa ragu. Mungkin, karena hujan tadi, makanya ibu masih takut, ucap Yuda. Bu Leni terdiam, bukan hujan yang membuatnya gelisah, melainkan kehadiran sang menantu di hadapannya ini. Yuda duduk di kursi dekat tempat pembaringannya, dan menatapnya dengan penuh perhatian. Mungkin, ibu butuh teman bicara, ucap sang menantu. Aroma Yuda yang menyeruak, membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Sebenarnya, ibu gak apa-apa kok, hanya sedikit kepikiran saja, ujarnya, berusaha terdengar biasa. Yuda mengangguk pelan, kalau begitu, gimana kalau kita mengobrol sebentar, mungkin bisa membantu ibu lebih tenang, ucap Yuda. Bu Leni ingin menolak tawaran itu, namun, bibirnya seakan berat untuk mengucapkannya, dan ia hanya bisa mengangguk pelan. Yuda tersenyum, lalu, ia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang betapa ia ingin membahagiakan Rini, istrinya, yang juga putri kandung Bu Leni, dan bagaimana ia ingin menjadi suami yang baik. Bu Leni mendengarkan dengan seksama, tapi, semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Tanpa sadar, matanya menatap dalam sang menantu saat berbicara. Sebuah gejolakan berbahaya mulai merayap. Saat Yuda berhenti berbicara dan menatapnya, Bu Leni cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Namun, ia bisa merasakan bahwa Yuda juga menatapnya dengan pandangan yang penuh arti. Tiba-tiba, Yuda berkata, "Bu, mata ibu terlihat begitu indah," ucap Yuda tiba-tiba, dengan suaranya yang terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Sontak, Bu Leni terkejut, jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini hanya ilusi, ataukah memang ada sesuatu yang berubah dengan cara ia memandangnya? Makasih nak, ini sudah larut malam, kamu harus istirahat, ujar Bu Leni, berusaha memutuskan gejolakan berbahaya ini. Yuda tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan, namun, sebelum beranjak, ia menoles sekali lagi. Selamat tidur Bu, semoga mimpi indah, ucap Yuda. Bu Leni tidak menjawab, ia hanya bisa duduk membeku di tempatnya, menunggu hingga pintu tertutup, dan suara langkah kaki Yuda menghilang. Malam itu, Bu Leni tahu, bahwa batasan antara mereka semakin tipis. Namun, apakah ia mampu menghentikan perasaan ini, sebelum semuanya terlambat? Ia duduk di depan cermin menatap wajahnya sendiri, cahaya lampu kamar yang redup, membuat bayangannya terlihat samar. Ia mencubit dirinya sendiri, seolah ingin memastikan, bahwa dirinya adalah seorang ibu mertua,
yang seharusnya menganggap Yuda sebagai menantunya. Namun, apa yang terjadi barusan telah mengubah segalanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Yuda, setiap tatapan matanya, setiap senyuman yang ia tunjukkan, semuanya terasa berbeda. Sekarang, Bu Leni berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah pikirannya yang berlebihan, bahwa Yuda hanya bersikap sebagai seorang menantu. Pagi pun tiba. Pagi itu, Bu Leni keluar dari ruangannya dengan hati-hati menuju dapur. Di sana, ternyata Yuda sudah berada di dapur, tengah menyeduh kopi. "Selamat pagi Bu," sapa Yuda sambil tersenyum hangat. Jantung Bu Leni berdegup kencang, tapi ia berusaha membalas senyum itu dengan wajar. "Pagi Nak, kok kamu bangun pagi sekali Nak?" tanya Bu Leni. "Sudah biasa Bu, lagi pula, saya ingin membantu Ibu menyiapkan sarapan," sahut Yuda. Bu Leni mulai memotong beberapa sayuran, dan mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan kehadiran Yuda di dekatnya. Namun, Yuda sudah terlalu dekat, berada di sisinya. Tiba-tiba, tanpa sengaja, tangan Bu Leni teriris pisau kecil, saat ia sedang memotong wortel. Bu Leni sedikit berteriak, dan saat itu, Yuda langsung berbalik dan menggenggam tangannya. "Ibu gak apa-apa?" tanya Yuda dengan penuh perhatian. Bu Leni menahan nafas. Kini, sang menantu berdiri di hadapannya begitu dekat. "Gak apa-apa kok Nak, cuma luka kecil saja," sahut Bu Leni, dan berusaha menarik tangannya. Tapi, Yuda seakan tak ingin melihat ibu mertuanya itu merasa menderita. "Sini Bu, biar saya bantu," ucap Yuda. Bu Leni tak bisa tak menjawab. Ia membiarkan Yuda membasuh luka kecil itu dengan air bersih, lalu mengambil plester dari kotak obat. Saat Yuda menempelkan plester di jari Bu Leni, ia yang seharusnya bersikap biasa saja, tapi kali ini sungguh terasa berbeda. "Sekarang lebih baik Bu," ucap Yuda tersenyum lembut. Bu Leni menunduk. Ia harus pergi dari sini, sebelum gejolakan itu semakin memberontak. "Makasih ya Nak," ucap pelan, lalu buru-buru melangkah keluar dari dapur. Tapi, ia tahu, perasaan itu tidak bisa diredam begitu saja. Singkat cerita, ketika jam 9 malam, Bu Leni duduk di sofa ruang tamu, sembari mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya. Namun, pikirannya tidak bisa fokus pada bacaannya itu. Tiba-tiba, Yuda muncul dari ruangannya, dengan mengenakan pakaian santai. "Ibu belum tidur Bu?" tanya Yuda, yang mengejutkan Bu Leni. Bu Leni mengangkat wajahnya, sembari menjawab, "Belum Nak, kamu juga belum istirahat?" tanyanya balik. "Gak tahu kenapa Bu, rasanya sulit sekali saya untuk tidur." "Ya sudah Bu, saya ingin duduk di luar sebentar," ucap Yuda. Bu Leni ragu sejenak, tapi kemudian berkata, "Boleh Ibu ikut Nak?" tanya Bu Leni, dengan penuh harap. Yuda tampak sedikit terkejut, tapi kemudian ia tersenyum. "Tentu saja Bu," sahut Yuda, dan mereka pun berjalan ke teras, duduk di kursi panjang, dengan ditemani udara malam. Suasana begitu tenang, hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin yang lembut. "Sejak menikah dengan Rini, saya merasa rumah ini seperti rumah kedua bagi saya," ungkap Yuda tiba-tiba. Bu Leni tersenyum tipis. "Ibu senang mendengarnya," sahut Bu Leni. Yuda menoleh menatap mertuanya itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Dan ibu adalah bagian besar dari kenyamanan itu," imbuh Yuda. Seketika, jantung Bu Leni berdetak lebih kencang. Ia menoleh ke arah Yuda, dan untuk sesaat, pandangan mereka saling bertemu. Tatapan Yuda begitu berbeda saat itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian,
Untuk mencegah hal yang lainnya, karena memang gejolakan di batin Bu Leni sedang meronta dengan hebat. Ia takut jika terjadi sesuatu yang demikian itu, karena keduanya sedang dalam gejolakan yang sedang berperang. Akhirnya, Bu Leni beranjak ke kamarnya untuk mencegah hal lainnya itu, yang memang sudah diambang pintu masuk. Malam semakin larut, tetapi Bu Leni belum bisa memejamkan matanya. Semua yang terjadi belakangan ini memenuhi pikirannya. Bu Leni benci mengakuinya, tetapi perasaannya terhadap menantunya semakin dalam. Ia mencoba menepis semuanya, dan mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ketertarikan sesaat. Tapi, semakin ia berusaha menghindar, semakin hatinya bergejolak. Ia harus menjaga dirinya agar tidak tersesat dalam perasaan yang tidak seharusnya. Rumah masih terasa sunyi, karena Rini sedang menghadiri seminar di luar kota selama beberapa hari. Keesokan harinya, saat Bu Leni kembali dari kamar mandi, dengan hanya ada kain kecil padanya. Saat itu, Yuda sedang di teras depan, tengah menyeruput kopi. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja, kaki Bu Leni tersandung, dan jatuh ke lantai. Sontak saja, Yuda bergegas menemuinya, karena mendengar suara benturan. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Yuda dengan penuh perhatian yang tulus. "Gak apa-apa kok nak, Ibu cuma kesandung," sahut Bu Leni. "Sini saya bantuin berdiri," ucap Yuda, seraya mendirikan mertuanya itu. Jantung Bu Leni begitu deg-degan, saat sang menantu membantunya berdiri. Saat itu, pikirannya seakan terhipnotis, karena gejolakan itu sudah tak mampu lagi ia bendung. Bu Leni, dengan sigap dan tanpa aba-aba, langsung memberikan tanda tulusnya pada bibir Yuda. Yuda terpaku, seakan syok dengan apa yang ia dapati. "Yuda, Ibu mencintaimu nak," ucap Bu Leni, tanpa memikirkan lagi batasan yang ada. Yuda terlihat tercengang sesaat, kemudian ia menjawab, "Saya juga mencintaimu Bu," sahut Yuda, dengan nada penuh makna. "Bu, di ruangan Ibu aja ya," ucap Yuda tiba-tiba. Bu Leni, yang sudah terbawa arus tersebut, hanya mengangguk, tanpa mencoba mencegah. Sesampainya di dalam ruangan, mereka pun memulai semua pekerjaan yang sangat menguras emosi tersebut. Keduanya terlihat bahagia, dan melakukan pekerjaan masing-masing dengan penuh semangat. Singkat cerita, setelah semua usai, Yuda langsung beranjak darinya. Bu Leni tahu bahwa semuanya telah berlalu. Bu Leni duduk di tepi pembaringan, dengan pikiran yang berkecamuk. Ia sadar, semuanya sudah berlalu, tapi ia juga sadar, jika gejolakan batinnya itu tak bisa dibohongi. Keesokan harinya, Rini, putri Bu Leni, dan juga istri dari Yuda, pulang ke rumah setelah seminggu di luar kota. Kondisi rumah masih berjalan dengan normal, namun, dalam hati Bu Leni dan Yuda menantunya itu, tersimpan berjuta perasaan dan rahasia yang hanya mereka yang tahu.